Ibu betul-betul mendampingi siswanya di dalam belajar. Karena menurut perhitungan saya, sekarang ini sudah bulan Februari akhir, sebentar lagi Maret, April itu sudah, kalau suasana normal gitu ya, itu sudah memasuki masa-masa ujian. Jadi waktunya tinggal beberapa saat lagi. Jadi sekarang kita drill aja anak-anak terus menerus untuk mengenai masalah kegiatan belajar mengajar, termasuk masalah absennya. Oh, Bapak dan Ibu, mengenai absennya ini jangan sampai anak-anak kita tidak absen di dalam kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang akan saya coba presentasikan mengenai KJP. Silakan, Mas Uus. Dipresentasikan, Mas Uus. Nggak jelas ya. Mas Uus. Coba saya sambil cari ya. Iya. Silakan, Mas Uus. Seperti yang tadi. Dari awal dulu, Mas Uus. Dari awal. Oke, sosialisasi pendataan KJP Plus dan KJMU. Sekarang yang kita bicarakan di sini adalah KJP Plus ya, Bapak dan Ibu orang tua siswa. KJMU tidak kita bicarakan karena yang KJMU di situ adalah khusus untuk siswa-siswi SMA yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu namanya. Kalau kita belum. Oke, silakan Mas Uus, lanjut. Dasar hukum dari KJP Plus itu kita lihat peraturannya, ada Pergub ya, nomor 4 tahun 2018 dan seterusnya sampai keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 969 tahun 2018. Lanjut, Mas Uus. KJP Plus adalah program unggulan dari Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, semua berkewajiban untuk mensukseskan. Di sini, KJP Plus dipergunakan sebagai program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses pendidikan kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Oke, lanjut, Mas Uus. Nah, di sini tujuannya mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, lalu menjamin kepastian anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, dan menarik anak yang tidak sekolah karena masalah biaya agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau kursus dan pelatihan. Jadi KJP Plus di sini bukan hanya dipergunakan oleh sekolah-sekolah, tapi juga lembaga-lembaga khusus dan lembaga pelatihan. Lanjut, next. Nah, di sini, Bapak dan Ibu, persyaratan KJP Plus. Yang pertama, kalau KJP Plus yang umum, yang pertama, siswa terdaftar sebagai peserta didik. Artinya, kalau itu dia anak saya, anak SMP 4, berarti dia harus terdaftar sebagai peserta didik SMP Negeri 4 Jakarta. Yang kedua, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, yang menyusun DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, itu bukan sekolah, tapi dinas sosial
melalui bawahannya terus sampai dengan kelurahan. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang pernah didatangi petugas kelurahan atau melalui Pak RW-nya atau melalui Pak RT-nya. Nah, data-datanya masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi bukan dari usulan sekolah. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bukan usulan sekolah. Yang terpenting juga, dia berdomisili dan tercatat di dalam kartu keluarga DKI Jakarta. Jadi walaupun dia pelajar SMP 4, tapi kalau rumahnya di Bekasi, kartu keluarganya di Bekasi, kartu keluarganya di Tangerang, kartu keluarganya di Bogor, ini mereka tidak dapat. Jadi harus tercantum di dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Itu KJP Plus untuk yang umum. Ada lagi KJP Plus yang akan didapatkan apabila pertama, orang tuanya mempunyai kartu pekerja. Yang kedua, orang tuanya pengemudi Jaklingko. Yang ketiga, anak asuh. Nah, untuk yang kartu pekerja, yang Jaklingko, ini memiliki kartu pekerja atau kartu pengemudi mitra Transjakarta. Dan untuk anak asuh, ini adalah anak yang terdaftar di dalam panti asuhan. Di dalam panti asuhan. Bukan berarti misalnya saya punya anak asuh, lalu ini anak asuh nih bisa dapat KJP, itu tidak. Jadi anak asuh di sini adalah anak asuh yang terdaftar di dalam panti asuhan. Dan berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga DKI Jakarta. Jadi KJP Plus di sana bisa didapatkan karena persyaratan umum dan bisa didapatkan karena orang tuanya adalah pekerja atau pengemudi mitra Transjakarta. Oke, lanjut, Mas Uus. Next, Mas Uus. Nah, di sini sumber data KJP Plus. Yang pertama, dari Pusdatin Jamsos Dinas Sosial untuk DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang kedua, Dinas Sosial untuk data anak panti asuhan. Yang ketiga, data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk data anak pekerja atau buruh. Yang keempat, data dari Dinas Perhubungan untuk anak-anak pengemudi Jaklingko. Lalu yang kelima, Pusdatikomdik untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah. Lalu untuk mereka yang bersekolah di madrasah, itu dari Kanwil Kementerian Agama. Yang terakhir di sini penerima existing. Penerima existing itu adalah mereka yang sudah menerima sebelumnya. Ya, mereka yang sudah pernah menerima sebelumnya. Jadi itu masuk ke dalam sumber data KJP Plus, ya. Oke, Mas Uus, silakan lanjut. Besaran dana KJP Plus. Untuk siswa SMP itu besaran dananya per bulan Rp300.000. Dengan ketentuan dana yang bisa dibelanjakan per bulan Rp185.000. Ini boleh Bapak Ibu foto ini kalau yang punya kamera. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan Rp185.000. Lalu yang mengendap itu Rp115.000. Untuk ini sekedar tambahan saja bagi Bapak dan Ibu yang putra-putrinya sekolah di swasta, Rp170.000
itu SPP untuk sekolah swasta, ya, untuk sekolah swasta. Kalau di kita tidak ada SPP, jadi ibu bisa mengambil tiap bulannya 185.000, dana berkala per bulannya 115.000. Tapi kalau pakai ATM 185.000 mungkin nggak bisa diambil ya Bapak dan Ibu ya. Paling-paling hanya 150 ya. Kalau pakai ATM itu ya, 150.000 gitu loh. Tapi biarlah, karena prinsipnya uang KJP tidak hangus. Ingat Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan ada kata-kata uang KJP ini hangus kalau kagak ada. Tidak, uang KJP tidak hangus. Ya. Itu ada penjelasan di bawahnya. KJP Plus bisa tarik tunai maksimal 100.000. Jadi yang bisa kita tarik tunai 100.000. Saya ralat ya, dari 185.000 itu yang bisa tarik tunai itu 100.000 per bulan, dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non tunai. Jadi 85.000 itu dibelanjakan non tunai. Lalu selanjutnya, dana rutin dapat digunakan setiap bulan, dana berkala dapat digunakan pada libur akhir semester. Tadi yang dana berkala yang 115.000 dapat digunakan pada libur akhir semester. Jadi 115.000 kali 6, ya sekianlah sisa uangnya yang bisa digunakan pada libur akhir semester. Tapi saya pesan, kalau ini bisa ditarik tunai, kalau bisa ya, itu jangan dipergunakan buat jalan-jalan, tapi dipergunakan buat anak-anak kita menghadapi semester yang baru. Mungkin perlu buku baru, mungkin perlu sepatu baru, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, Mas Uus. Nah, ini yang perlu Bapak, Ibu, orang tua siswa pahami dan ketahui. Kami tidak bisa lepas dari mekanisme dan timeline pendataan ini. Ya. Step pertama, tanggal 15 sampai dengan 19 Februari itu adalah pemadanan data, pemutakhiran data. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah Pusdatin Jamsos. Jadi bukan sekolah. Ya, itu tanggal 15 sampai dengan 19 Februari. Nah, kita melangkah ke step kedua. Mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 10 Maret. Yang pertama, sekolah akan menerima data-data dari Pusdatin Jamsos, data-data anak-anak kita yang menerima KJP. Ya. Jadi ini bedanya dengan tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi sekolah menerima data anak-anak yang menerima KJP dari Pusdatin Jamsos. Lalu diverifikasi oleh sekolah. Tujuan dari verifikasi di sini adalah untuk mengecek kebenaran datanya. Apakah anaknya masih sekolah di SMP 4, atau sudah di SMA, atau pindah ke SMP lain, atau pindah alamat menjadi luar Jakarta. Nah, ini diverifikasi oleh sekolah. Ya. Yang kedua, setelah diverifikasi, nanti akan ada pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria. Nah, nanti oleh sekolah akan diumumkan melalui Bapak Ibu wali kelasnya dan di-share ke grup masing-masing kelas. Ya. Jadi setelah kami menerima data, lalu kami cek, nah daftar nama-nama siswa tersebut akan di-share ke wali kelas yang nanti akan di-share ke grup kelas masing-masing. Nah, di sini yang terpenting, yang poin 3.
Bagi siswa yang tidak terdaftar di dalam DTKS, dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahannya masing-masing. Tapi Bapak dan Ibu jangan datang ke kelurahan, karena di situ ada linknya. Jadi bisa melalui link. Tanyakan, kenapa anak saya tidak masuk ke dalam daftar DTKS? Atau mau mendaftar bagaimana caranya? Itu melalui link. Ya, linknya itu http bit.ly Pusdatin Jamsos DKI. Sekali lagi, di sini kita tidak diperbolehkan datang ke kelurahan karena dalam suasana pandemi COVID. Jadi kita pergunakan link tersebut apabila terdapat anak-anak kita yang tidak masuk ke dalam DTKS. Verifikasi sekolah, yang pertama, mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah. Khusus bagi penerima baru, itu dilengkapi dengan data wali dan nomor kontak darurat. Ya, nomor kontak darurat. Yang kedua, lalu kepala sekolah mengeluarkan persetujuan kepala sekolah. Dan yang ketiga, upload kelengkapan berkas. Nah, nanti mengenai upload kelengkapan berkas, itu akan dijelaskan oleh Mas Sigit atau Mas Uus. Namun pada intinya, Bapak dan Ibu, untuk upload kelengkapan berkas, Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke sekolah. Ya, cukup melalui WA. Bapak Ibu foto apa yang diminta, misalnya kartu keluarga atau yang lainnya, foto, kirim dalam bentuk PDF, ya, kirim ke wali kelas, nanti wali kelas meneruskannya ke sekolah, baru diupload ke sekolah. Jadi di sini tidak diperkenankan orang tua datang ke sekolah, karena untuk menghindari pandemi COVID-19 tersebut. Jadi itu untuk upload kelengkapan berkas. Apa saja yang diupload? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Sigit. Langkah yang ketiga, setelah persetujuan kepala sekolah, kami ngirim surat persetujuan tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan untuk mendapatkan verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Itu tanggal 15 dan 17 Maret. Baru nanti terakhir 18 sampai 31 Maret penetapan penerima KJP itu disahkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta. Jadi itu stepnya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti insya Allah hari Senin kalau memang linknya lancar, ini tanggal 22 Februari kami menerima data-datanya. Tapi tolong Bapak dan Ibu bersabar dulu, jangan kami diserbu dulu, ditanyakan dulu, karena akan kami cek dulu. Nanti setelah itu baru kami share kepada wali kelas masing-masing untuk melihat siapa yang ada di dalam DTKS tersebut. Lanjut, Mas Uus. Nah, di sini perbedaan mendasar KJP Plus beberapa tahun yang lalu dan tahun yang sekarang. Kalau yang pertama persyaratan itu perbedaannya yang poin 3. Kalau tahun lalu Bapak dan Ibu direpotkan dengan mengurus SKTM, RT, RW, lurah, wah ini repot. Ya, untuk tahun sekarang Bapak dan Ibu tidak perlu mengurus SKTM. Kalau seandainya nama putra-putri Bapak dan Ibu ada di dalam daftar tersebut. Jadi tidak perlu mengurus SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ya, yang penting pertama terdaftar sebagai peserta didik, yang kedua terdaftar dalam DTKS,
Yang ketiga, berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Mekanismenya, peserta didik tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah. Ya, tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah. Peserta didik dapat melihat pengumuman di web sekolah atau nanti di-share oleh Bapak Ibu Wali kelas. Bagi siswa yang tidak terdaftar, dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahannya, kelurahan tempat tinggal. Pusdatin Jamsos, kelurahan tempat tinggal melalui link yang ada di bawahnya itu. Ya, bisa melalui link tersebut. Kelayakan penerima didasarkan oleh data Pusdatin Jamsos Dinas Sosial. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya pihak sekolah tidak melakukan pendaftaran KJP Plus karena putra-putri Bapak Ibu nama-namanya itu sudah ada di dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang perlu Bapak Ibu ingat ya, linknya itu jangan lupa ya. Kalau seandainya, mudah-mudahan sih yang hadir di sini semua dapat semua ini. Kalau seandainya tidak ada nama anak kita, itu linknya http://bit.ly itu, ya. Oke, Mas Us, lanjut. Udah. Ini KJMU, ini untuk yang mahasiswa. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu penjelasan mengenai KJP Plus. Jadi sekali lagi, mohon kesabaran Bapak dan Ibu, karena sampai sekarang kami belum mendapat datanya, karena datanya baru nanti akan kami terima tanggal 22. Itu pun kalau linknya lancar dan sebagainya. Oke? Untuk selanjutnya, silakan kepada Mas Sigit untuk menjelaskan apa-apa yang belum Bapak jelaskan. Silakan, Mas Sigit. Atau Mas Us. Baik, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu, wali kelas, juga orang tua murid. Saya hanya menambahkan untuk informasi mengenai pendataan KJP Plus tahap pertama di tahun 2020. Seperti yang sudah di-share oleh wali kelas, yang sudah diinfokan wali kelas bahwa pihak sekolah hanya menerima data hari Senin tanggal 22 Februari dan itu yang akan kita share. Kalau data tersebut ada nama anak Bapak Ibu, kita akan infokan juga pemberkasannya seperti apa. Nanti kita kasih linknya untuk mendownload formulir dan juga link untuk mengupload seperti tahap 2 lalu. Dan jika ada nama anak ibu baik yang baru mau daftar ataupun yang tahap 2 ada ternyata tahap pertama ini tidak ada, silakan menghubungi link Pusdatin Jamsos DKI yang sudah di-share juga sama wali kelas di modul PDF. Di situ ada alamatnya jelas. Jadi seperti yang tahap 2 lalu, Ibu cukup download formulirnya, berkas-berkasnya, nanti Ibu upload via link yang akan kita infokan kembali. Mungkin itu aja Pak Budi. Oke, terima kasih Mas Sigit atas penjelasannya. Silakan nanti Bapak dan Ibu akan dipandu oleh Bu Sri. Apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa nanti secara bergiliran. Bu Sri, silakan Bu Sri. Terima kasih Pak Budi ya, yang sudah memberikan paparan mengenai KJP Plus semester 1 tahun 2021. Dan terima kasih Pak Sigit kepada yang sudah memberikan penjelasan juga. Pak Sigit, saya mau bertanya dulu, itu
Nanti kalau datanya sudah ada, jadi berkasnya itu orang tua suruh ngeprint ya Pak ya, baru diisi, baru Iya, di-upload. betul sekali Bu. Nanti Iya. akan kita share melalui web yang akan dipandu oleh Paus juga. Oh ya, nah, jadi ya Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah datanya ada, hari Senin nanti di-share ke wali kelas, nanti Bapak Ibu dikasih alamat web untuk mendownload berkas-berkas, nanti Ibu print berkasnya itu, di-download, di-print, kemudian diisi, nanti setelah diisi, di-scan apa ya Bu, di-scan atau di foto, nanti di-upload. Di-scan aja ya Pak Sigit ya? Ya. Nah. Untuk Betul, itu mungkin ada yang belum jelas, ada yang mau bertanya. Termin pertama saya minta 3 orang yang mau bertanya. Kami persilahkan. Ya Bu, mau nanya. Bu Yosi, silahkan Ibu. Yang Bu, Pak, saya orang Marcelino Karaki. Suaranya kurang kenceng Ibu. Itu Pak, Bu, saya mau nanya. Saya orang San Marcelino. Marcelino ya Bu? Ya, San Marcelino Bu. Oh, yang kemarin itu ya Bu dapat juara taekwondo. Iya, iya betul Bu. Oh ya, saya ucapkan selamat ya Bu ya, putranya berprestasi. Iya. Bu, kan dari kelas 2 SMP sudah dapat KJP. Tapi sekarang ini arti sama ATM-nya saya belum pernah dapat Bu. Karena waktu itu ada kesalahan nama di orang tuanya. Gimana Bu? Saya udah ke Rawabunga, kesalahan juga, udah ke Bangsa. Itu gimana? Terputus-putus Bu suaranya. Putus Bu. Kurang jelas. Oh, ini Pak, waktu itu kan anak saya menerima KJP Pak, sudah dapat undangannya. Cuman kan karena ada kesalahan nama di orang tua, sekarang itu belum terima panggilan lagi dari banknya. Kalau itu dengan bikin formnya lagi atau gimana? Oke, untuk Ibu Yosi, nanti kita lihat di hari Senin ya, apakah daftarnya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, nanti akan kami beritahu kepada Ibu langkah-langkah selanjutnya. Apa perlu menghubungi yang tadi link tersebut, atau langsung nanti oleh operator kami ditanyakan kepada P4OP gimana cara penyelesaiannya. Kita tunggu hari Senin ya Bu ya. Kita lihat. Marcelino ya Bu ya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum, Bu Sri. Saya mau nanya, saya mau bicara Bu. Yola ya, Ibu Yola. Bu, iya betul. Bu. Ini mamanya itu ya, siapa itu? Saya orang tuanya Keke Melina Bu, kelas 85. Oh iya Bu. Iya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama saya mengucapkan salam dulu kepada Pak Budi, Kepala Sekolah SMP 4, Bu Sri. Terima kasih. Dan Bapak TU dan Ibu TU. Jadi saya hanya ingin menyampaikan sedikit informasi yang saya dapatkan, karena kan di sini saya juga berkecimpung di kelurahan ya Bu, di kelurahan saya gitu. Jadi mengenai masalah Pusdatin Jamsos itu pendataan, itu dibukanya itu Bu 1 tahun 2 kali atau 1 tahun sekali gitu Bu. Jadi memang kan selama pandemik ini, selama pandemik corona ini kita kan menggunakan link ya Bu. Itu waktu tahun 2020 itu dibukanya kemarin bulan Oktober dan ditutup di bulan November, tanggal 25 November tahun 2020. Jadi untuk para orang tua nih, orang tua murid, jika mana namanya ingin tercantum di DTKS, jadi tolong isi link. Linknya itu juga diisi dengan sebenar-benarnya gitu Bu. Kita isi itu pertama itu jujur ya Bu. Sekolah, ya nama kepala keluarganya gitu Bu. Jangan sampai kita salah ngisi.
Sebab kalau kita salah ngisi, jadi program DTKS itu pertama awal kita pengisian data, Bu. Lalu kita verifikasi, nama itu muncul verifikasi, lalu disurvei oleh petugas PLJP. Namanya petugas lapangan, Pusdatin Jamsos Sosial. Nah, seperti itu, Bu. Jadi untuk para orang tua murid, kalau memang nanti ada arahan, tolong langsung segera diisi bila namanya memang tidak tercantum di DTKS. Jadi kalau linknya belum dibuka juga memang susah, Bapak Ibu, gitu loh. Belum bisa karena yang membuka linknya itu dari dinas sosialnya langsung, dari Kementerian Sosial. Servernya ya. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan di bulan Mei ini tahun 2021 ini linknya nanti akan dibuka kembali. Nanti kalau memang saya udah dapet ininya, nanti saya biar bisa saya share di grup. Itu aja sih, Bu, Pak, yang saya ingin informasikan, sedikit informasi yang saya dapatkan gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yola atas masukannya. Ini jadi pengetahuan buat kita semua, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada orang tua siswa yang memang bergerak di dalam DTKS. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Ya insya Allah ya, tadi berdasarkan keterangan Ibu Yola, bulan Maret ini akan dibuka ya Bu ya? Bulan Mei, Pak, bukan bulan Maret, bulan Mei. Bulan Mei. Dan minta tolong Bu Yola, nanti kalau DTKS itu sudah dibuka linknya, tolong diinfokan ke sekolah. Biar nanti sekolah share ke orang tua siswa gitu loh. Alhamdulillah saya punya nomor Bu Sri, nanti biar saya WA-in langsung ke Bu Sri. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Yola atas ininya. Ibu itu putranya masih ada yang kelas 8. Bukannya udah lulus 2 kemarin. Bukan, Bu, Keke Melina. Keke Melina adiknya Alessandro kelas 85. Oh, masih ada adiknya Alessandro, masih ada. Masih ada, Bu, Keke. Oh, kirain udah 2 udah. Oh, ya, maaf Bu. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya lagi, yang ketiga, Aryani. Siap Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita tunggu informasinya aja Bu, aku sudah jelas. Oh ya Bu. Ya. Oh ibunya Ani, ini Sandy ya Bu ya? Ya betul Ibu. Oh iya Ibu Sandy ya. Ya Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Ibu Sri sehat. Semoga staf dari SMP 4 selalu sehat dan kuat. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Ibu. Pak Sigit, terima kasih Pak Sigit atas informasinya. Sangat merepotkan. Ada lagi yang bertanya ya Bapak Ibu? Mungkin udah, kalau tidak ada saya akhiri ya Pak Budi ya. Mungkin ada tambahan Pak Budi? Iya, Bapak dan Ibu, sebelum diakhiri oleh Bu Sri, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pertemuan kita pada kali ini yang berjalan dengan lancar. Ini sebagai bukti bahwasanya betul-betul telah terjalin silaturahmi atau komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa. Yang terakhir Bapak dan Ibu, putra-putri Bapak dan Ibu adalah anak-anak saya. Saya titip di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tolong Bapak dan Ibu lebih tegas lagi pada anak-anak saya untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak usah keluar rumah apabila tidak perlu. Sudah ada beberapa siswa yang terpapar Bapak dan Ibu, saya ikut merasakan pedihnya, sakitnya, termasuk kami juga guru-guru, ya, alhamdulillah sudah sembuh, yang pernah terpapar. Menurut cerita beliau yang terpapar itu sakitnya bukan main. Oleh karena itu betul-betul saya pesankan pada Bapak dan Ibu, tolong jaga anak-anak saya. Protokol kesehatan kita laksanakan secara ketat. Ya, sambil kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat-cepat
berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Ya robbal alamin. Dengan di rumah semuanya. Terima kasih Bu Sri. Ya. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, acara demi acara sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendapatkan pencerahan mengenai KJPLUS. Ya, dengan demikian acara sudah selesai. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Sama-sama Bu. Baik Ibu Sri, sama-sama. Semoga sehat. Ya Bu. Sehat terus Pak Budi, Pak Bu Sri. Ya Bu, mamanya Alessandro. Ya Bu. Salam buat Alessandro. Ya. Sama Bu. Assalamualaikum Bu, izin keluar ya Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang, saya Mama Jennifer. Saya pamit keluar. Udah selesai Ibu. Udah Ibu. Ya, aku pamit ya Bu. Ya, makasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam.